Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semakin kunjung semakin semangat ya Pak. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi farada lana as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam al-anjumi fil zalam sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa uswatana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan seluruh pengurus Masjid Asy-Syuhada, yang terhormat para alim, para tokoh, para orang tua, hadirin dan hadirat yang hadir di dalam dengan yang hadir di luar, hadir in, hadir out. Karena saya lihat di luar juga ramai juga. Jadi ada hadir in, ada hadir out. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah semua semoga selalu dicurahi rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah itu dan hidayahnya. Malam ini di malam yang ke-18 Ramadan ini kita masih bisa hadir di rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Jadi tempat yang paling mulia di muka bumi itu masjid. Dalam satu riwayat ditegaskan inna afdalal biqa'i 'alal ardi masajid wa aswa'aha aswaqum. Sesungguhnya tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid, dan yang paling buruk adalah pasar. Ya, pasar. Yang paling buruk adalah pasar, karena semua ada di situ. Mudah-mudahan kita selalu berpeluang mendapatkan kemuliaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menempatkan diri di tempat yang mulia dan melakukan hal-hal yang dicintai dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah, berqudwah, bertauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bertutur kata, bersikap, berperilaku, lahir batin, kapanpun, dimanapun kita. Sehingga siapapun kita, mudah-mudahan kita selalu pantas dan tepat disebut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dalam pengakuan lisan dan keyakinan dalam batin, tapi nyata dalam kehidupan kita. Bahwa kita memang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti berbeda dengan mereka yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya jangan hanya nama, jangan hanya aksesoris yang zahir, tapi terlebih daripada tentu sikap perilaku kita, tutur kata kita, perilaku kita mesti berbeda. Satu saat Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, Ayyul muslimi afdal ya Rasulullah? Ya Rasul, profil muslim yang ideal itu seperti apa?
Lalu Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sosok muslim yang ideal, profilnya adalah dimanapun dia berada, orang-orang yang ada di sekelilingnya merasa aman, merasa nyaman, merasa sejuk, merasa tentram dari dua hal. Pertama, dari lisannya, tutur katanya menyejukkan, menenteramkan, menyenangkan, tidak malah memprovokasi, menyebar kebencian, memfitnah dan sebagainya, tapi menyejukkan, salimah, selamat orang yang ada di sekeliling dia. Dari tutur kata dia. Kemudian yang kedua adalah dari tangannya. Tangan ini adalah simbol daripada perbuatan. Artinya perilakunya, perbuatannya adalah sesuatu yang positif. Dimanapun dia berada, orang merasa aman. Alhamdulillah dia datang. Jangan sampai sosok muslim kedatangannya membuat orang resah. Datang lagi dia. Mestinya sosok muslim datang menggenapkan, pergi mengganjilkan. Kehadiran dia di suatu tempat menjadikan orang senang. Itu muslim, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di malam ini, insyaallah betul-betul kita berupaya untuk menjadi sosok muslim yang ideal. Sebagai pertanda bahwa kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu menginginkan kita seluruh umatnya tanpa terkecuali selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahkan Rasulullah SAW kalimat-kalimat yang diulang di menjelang ajalnya adalah ummati, ummati. Itu pertanda bahwa Rasulullah menginginkan seluruh umatnya tanpa terkecuali. Dalam suatu hadis Rasulullah juga menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Amin. Nah, ini kan penegasan Rasul yang menyatakan Rasul. Tapi hadis ini tidak sampai berhenti di sini. Ada lanjutannya. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Kalau saya tanya, Bapak sekalian, ada nggak di antara kita yang tidak mau masuk surga? Nggak ada ya, pasti nggak ada. Tapi Rasulullah katakan, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat bertanya, qila man aba ya Rasulullah? Siapa sih umatmu yang tidak mau surga? Siapa sih di antara umatmu yang tidak menginginkan surga? Apa ada? Kalau istilah nasional memang ada. Gitu. Dan Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasul, siapa saja yang mentaatiku, mentauladaniku, menghidupkan sunnah dan ajaranku, dia akan masuk surga. Dan siapa saja yang mengaku umatku tapi dia bermaksiat kepadaku, maka dialah yang tidak menginginkan surga. Bermaksiat kepadaku, asani ini bermaksiat kepadaku. Apa arti bermaksiat kepada Rasul? Mungkin paham kita selama ini maksiat itu kalau berzina, maksiat kalau minum khamar, berjudi dan sebagainya. Kalau orang Jawa bilang ada istilah molimo. Molimo itu mandat, mandor, minum, main maling. 5M. Ya, mandat itu ganja, narkoba. Mandor, zina. Mandor, main perempuan. Wadon kan. Maka ada istilah hubbul waton minal iman. Iya, tapi kalau hubbul waton lain lagi kan.
Hubbul waton itu cinta perempuan, suka perempuan. Itu lain lagi cinta. Jadi itu bukan itu saja yang maksiat. Nah, lalu Rasulullah katakan, siapa saja umatku yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang tidak menginginkan surga. Dan siapa, apa makna bermaksiat kepada Allah maupun bermaksiat kepada Rasul? Maksiat, Bapak sekalian, baik maksiat kepada Allah maupun kepada Rasul, itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah tarkul amri, meninggalkan perintah, baik itu perintah Allah maupun perintah Rasul tanpa ada uzur syar'i, itu adalah maksiat. Contoh umpamanya ini bulan Ramadan wajib kita berpuasa pada siang hari, lalu kita tidak puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kan boleh, tapi ada alasannya, ada uzur syar'i namanya. Tak safar kita, tak sakit kita, atau bagi ibu-ibu wanita mungkin ada halangan dan nifas dan sebagainya. Lalu tidak ada alasan, tapi dia tidak puasa. Sekarang ini banyak kok di warung-warung di Pekanbaru ini saya lihat buka, ada yang buka lebar, lalu ditulis di situ khusus non-muslim, ada stikernya. Ternyata di dalamnya banyak juga yang muslim, mengaku muslim, mengaku umat Muhammad ada. Beberapa tahun yang lalu saya pernah, masih zamannya Pak Herman Abdullah jadi wali kota. Kan ada larangan waktu zaman Pak Herman itu dibuat larangan tidak boleh ada warung yang buka tanpa terkecuali di bulan Ramadan. Sehingga kami dengan tim turun sidak, ketemulah di beberapa warung kedai kopi yang buka satu papan, dua papan itu. Ternyata waktu itu saya pakai RTV itu sahabat, ketemu dengan seseorang, ya teman lah, kenal saya. Dan pada tahun itu bapak ini jadi panitia Ramadan. Sedang menghadapi secangkir kopi, Pak. Masya Allah. Nah ini. Jadi saya lihat di beberapa warung di Pekanbaru sekarang udah mulai banyak juga itu. Bahkan ada rumah makan Ampera, ramai Pak. Kalau rumah makan Ampera saya pikir bukan non muslim itu. Kalau udah Ampera itu pasti yang insya Allah punya muslim lah. Itu banyak. Nah, melakukan hal seperti itu maksiat. Tidak puasa maksiat, tidak salat maksiat, dan itu perintah. Tidak mencintai Rasul, tidak cinta kepada Allah maksiat, dan itu perintah. Tidak menghidupkan sunnah Rasul itu maksiat, dan itu perintah. Tidak taat patuh kepada Allah, kepada Rasul, atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, itu maksiat. Maka orang yang tidak taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan perintah, itu maksiat. Lalu kelompok maksiat yang kedua, irtikabun nahyi, melakukan yang dilarang. Nah, barulah tadi itu yang molimo itu masuk kategori yang dilarang. Jadi maksiat bukan hanya itu. Jadi melakukan atau saat tidak menjalankan perintah itu maksiat. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, kepada Rasul, berarti dia tidak menginginkan surga. Termasuk Bapak sekalian, menghidupkan Al-Quran, mengaktifkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu perintah. Membaca Al-Quran itu perintah. Mendengarkan bacaan Al-Quran, orang mendengarkan bacaan Al-Quran itu juga perintah. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu perintah. Maka saat seorang yang mengaku hamba Allah umat Muhammad SAW tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, jalan hidupnya, maka itu maksiat. Sementara membaca Al-Quran itu
tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi akan memberikan manfaat kepada orang lain. Biasa di rumah kebanyakan kita kan menghiasi rumah, bahkan biasanya biaya yang mahal dalam rumah itu interiornya, pernak-perniknya. Mungkin fisik tidak seberapa lah harganya, tapi kadang-kadang interiornya itu aksesorisnya biasanya mahal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita menghiasi rumah itu dengan sederhana. Apa perintah Rasul? Nawwiru atau zayyinu, sinari atau hiasilah rumah-rumah kalian dengan dua hal. Pertama, bitilawatil Quran, kemudian yang kedua wassalah dan salat. Atau dalam riwayat versi yang lain, nawwiru buyutakum bis-salati wa qiraatil Qur'an. Sinari rumah kalian, hiasi rumah kalian dengan salat dan baca Quran. Membaca Al-Quran. Quran, Bapak sekalian, Quran itu secara bahasa artinya bacaan. Dari karena ayat qiraah atau Quran itu bacaan. Maka kalau Quran tidak dibaca, berarti bukan bacaan. Maka Al-Quran bukan pajangan. Maka Al-Quran bukan aksesoris di dinding, ditulis beberapa penggalan ayat, ditulis dengan kaligrafi, dibingkai, lalu digantung di dinding. Itu bukan itu tujuan Al-Quran. Al-Quran itu untuk dibaca. Maka perintah Rasul menyinari, menghiasi rumah kita dengan Al-Quran, bukan dengan meletakkan hiasan-hiasan dalam bentuk kaligrafi, tapi dengan membaca. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, Rasulullah katakan seperti rumah yang kosong tak berpenghuni. Kal baitil khari, rumah yang kosong yang tidak berpenghuni biasanya Bapak sekalian angker. Auranya itu aura yang tidak baik. Maka kalau ingin rumahnya punya aura positif, sehingga sejuk di dalamnya, tenang kita berada di dalamnya, maka mesti selalu dibacakan Al-Quran di dalam. Mesti penghuninya membaca Al-Quran, membaca. Sekali lagi membaca, Bapak sekalian. Sekarang ini belakangan dengan kemajuan teknologi, orang yang membaca Al-Quran sudah mulai langka. Yang banyak kaset, yang banyak flash disk, yang banyak radio pun sudah mulai nggak ada lagi. Handphone. Dulu barangkali sekian tahun yang lalu di kampung-kampung, dari rumah ke rumah sama-sama kita mendengar orang antara maghrib dan isya itu baca Quran. Walaupun belum ada penerangan, maka rumah-rumah tangga di kampung-kampung kita dulu itu berkah. Rumahnya itu sejuk. Meskipun mungkin secara materi tidak seberapa. Ya rumah panggung, kayu, lampu colok, ya, lampu teplok. Kalaupun agak maju sedikit pakai stroket. Tapi berkah, tenang, nyaman, sejuk. Karena dibaca Al-Quran di dalam. Hari ini rumah kita terang benderang, siang malam 24 jam bahkan mungkin dengan pakai pendingin dan sebagainya, tapi tidak jarang rumah itu menjadi rasanya gersang, rasanya tidak nyaman, penuh dengan masalah. Satu dengan keluarga atau keluarga dengan lain saling tidak bermasalah. Anak bermasalah dengan orang tua bermasalah dengan anaknya kadang-kadang. Kenapa? Karena yang memberkahi rumah itu adalah bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Maka jangan diambil alih, yang membaca Al-Quran itu adalah kaset, radio. Mesti kita yang baca.
Hari ini kadang-kadang sudah melanda ke masjid-masjid lah. Coba di mana-mana masjid kita dengar kalau ada Quran didengarkan, ada bacaan Quran terdengar, pasti yang baca bukan orang, tapi kaset. Sangat jarang saya jumpai di mana-mana kalau ada suara Al-Quran terdengar kecuali bulan Ramadan, tadarus. Tapi nanti subuh baca Al-Quran sebelum azan udah bukan orang itu. Sudah berganti ke alat. Bukan orang. Padahal yang disuruh kita membaca itu kita. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja kata Rasul itu akan diberi minimal 3 kebaikan atau 10 kebaikan. Satu huruf. Tapi tidak ada hadis yang menyatakan siapa handphone atau siapa kaset, siapa flash disk yang membaca Al-Quran lalu dapat pahala. Tidak ada itu. Yang bisa mendapatkan pahala itu adalah yang membaca, orang yang membaca. Seperti Qari'ah kita tadi dengan suaranya, dengan lagunya, dengan Masya Allah tartil, menjawabnya luar biasa. Itu yang harus membaca. Karena yang diperintahkan adalah membaca. Quran adalah qiraah, Quran bacaan. Nah, Al-Quran ini Bapak sekalian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran itu menjadi hidayah, petunjuk, pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Allah tegaskan linnas, bukan lil mukminin saja. Maka sampai hari ini ilmu pengetahuan apapun yang berkembang di dunia hari ini inspirasi awalnya dari Al-Quran. Semua datang dari mana saja, mau sejarah, mau antropologi, mau arkeologi, itu semuanya digali dari kisah-kisah, dari inspirasi dalam Al-Quran. Maka Allah katakan hudan linnas, menjadi pedoman, inspirasi bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia menjadi bayinat yang menjelaskan dan yang menjadi pembeda antara yang hak, mana yang batil. Itu Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini Bapak sekalian, di dalam sejarah bahwa Al-Quran itu memang diturunkan pertama kali kepada Muhammad SAW itu di bulan Ramadan. Saat Rasulullah bertahanus di Gua Hira, lalu didatangi malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, Muhammad baca." Lalu Muhammad menggigil ketakutan. Apa yang saya baca? Saya ummi katanya. Saya tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Baca apa? Lalu apa yang saya baca? Belum ada bacaan itu diturunkan. Barulah selanjutnya Jibril menuntut, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam." Ini ayat yang pertama. Dan turunnya Al-Quran pertama kali pada saat itu sekaligus menjadi tanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat resmi menjadi rasul. Sekaligus turunnya Al-Quran kepada Muhammad sekaligus menjadi awal kenabian, awal kerasulan. Sebelum itu, sebelum turunnya Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad belum rasul, masih manusia biasa, belum rasul. Nah, sejak Al-Quran diturunkan dengan ayat Iqra itu, Al-Alaq ini, saat itulah Muhammad SAW resmi menjadi rasul. Lalu selanjutnya dalam versi yang lain yang disebut Al-Quran diturunkan bulan Ramadan itu sekaligus, yang 30 juz itu sekaligus blok langsung diturunkan oleh Allah ke Baitul Ma'mur, ke langit bumi, sekaligus utuh 30 juz itu. Barulah selanjutnya beransur-ansur turunnya dalam kurun kurang lebih 23 tahun sesuai dengan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat demi ayat itu, yang disebut dengan asbabun nuzul.
13 tahun di Mekah, atau disebut dengan periode Makkiyah, maka surah atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah dalam periode Mekah disebut dengan surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah, Mekah. Lalu 10 tahun di Madinah atau periode Madinah, maka ayat dan surah yang diturunkan oleh Allah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah itu disebut dengan Madaniyah, surah Madaniyah. Artinya diturunkan dalam periode Madinah. Ada memang tidak semua turunnya di kota Madinah, di beberapa tempat, tapi periodenya setelah hijrah. Maka disebut ada ayat turunnya saat Rasulullah berada di Mekah. Saat Rasulullah umrah, saat Rasulullah haji, turun ayat di situ. Tetap juga namanya Madaniyah karena turunnya setelah periode hijrahnya Rasul ke Madinah. Dan itu turun secara keseluruhan dalam periode 23 tahun selama usia kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun. Itulah yang beransur-ansur. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran beransur-ansur, itu menjadi syifa, menjadi obat, dan sekaligus menjadi rahmat bagi orang yang beriman dan mengimani Al-Quran. Lalu ada kata-kata anzala, ada nazala, ada anzala. Dalam surah Al-Qadar, Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan di malam kemuliaan. Lailatul Qadar itu malam kemuliaan yang mulianya lebih mulia daripada 1000 bulan atau kurang lebih 81 tahun. Usia kita ada di antara bapak ibu yang sudah berusia 80 tahun? Saya rasa belum, Pak. Ada yang kepala 8. Tapi malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu nilainya lebih daripada 80 tahun. Nilai ibadah kita pada malam hari itu lebih mulia daripada 80 tahun atau lebih mulia daripada umumnya usia rata-rata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Muhammad itu Rasulullah menegaskan a'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa qalla minhum man yafutu. Umur umatku kata Rasul itu antara 60 70. Dan tidak banyak qalla itu sedikit yang melewati usia itu. Yang lewat 70 ke atas ada, tapi nggak banyak. Contohnya di dalam masjid kita ini yang di atas 70, kalaupun ada nggak banyak. Ya. Ada banyak, ada tapi nggak banyak. Kepala 6 ada tapi nggak banyak. Yang banyak masih saya lihat wajah-wajah balita nih, Pak. Bawah 50 tahun. Wajah-wajah balita masih bawah 50 tahun yang banyak. Atau 60 ke bawah lah. 60 ke bawah. Ya. Masih generasi-generasi 60-an, lahir 60-an yang banyak ya. Belum istilah generasi 60-an itu generasi apa namanya? Di bawah 10 milenial kan. Nah ini. Jadi tidak banyak. Nah, malam diturunkan Al-Quran secara keseluruhan itu ada disebut malam kemuliaan itu di bulan Ramadan. Akan tetapi secara beransur-ansur diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW, baik langsung kepada Muhammad atau melalui Jibril sebagai pengantar wahyu, itu beransur-ansur. 13 tahun dalam periode Mekah, kemudian 10 tahun periode Madinah, sehingga ada namanya Makkiyah dan Madaniyah. Seluruhnya itu adalah hudan linnas. Seluruhnya itu adalah pedoman hidup manusia. Quran itu bapak sekalian, mana yang Quran itu? Kalau mushaf yang itu belum ada pada zaman Rasul, Pak. Maka kalau ada yang memprotes bahwa Al-Quran pakai ditaruh di dada,
itu katanya bid'ah. Bawa muka, bid'ah katanya. Karena tidak dibuat pada masa Rasul. Tidak ada zaman Rasul bawa Al-Quran pakai gitu. Lalu dicium-cium Al-Quran, setelah baca dicium. Itu bid'ah. Karena Rasul tidak melakukan. Gimana Rasul melakukan? Al-Quran yang bentuk itu tidak ada pada zaman Rasul. Zaman Abu Bakar aja belum ada. Itu baru ada pada zamannya Utsman. Al-Quran dibukukan seperti itu baru ada pada zaman Utsman. Maka disebut dengan mushaf Utsmani. Itu pun pada zaman Utsman cuma 5 eksemplar, Pak. 5 cuma. Bayangkan 5 cuma. Itu sudah berapa? Sudah periode generasi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Sudah khalifah ketiga baru ada pengumpulan Al-Quran. Bagaimana Rasul melakukan mencium-cium Al-Quran? Tidak ada. Ini mushaf itu baru ada pada masa Utsman bin Affan. Itu pun baru 5 eksemplar. Itu dibagi-bagi. Ada di rumah Utsman, ada ditaruh di Madinah, dikirim ke Kufah, dikirim ke Basrah. Tapi masa itu sekalian, para sahabat mereka membaca Al-Quran. Bahkan mereka khatam Quran berkali-kali. Ada yang khatam Qurannya sekali dalam satu hari, ada yang sekali seminggu, ada yang sekali sebulan. Tapi tidak ada mushaf. Hari ini mushaf begitu mudah kita dapatkan. Bahkan dalam handphone pun ada mushaf. Lengkap 30 juz di handphone kita. Bisa kita baca Quran. Tapi dengan mudahnya ini kadang-kadang nggak sempat kita baca. Nggak sempat kita baca. Al-Quran pun bervariasi, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Tahun 2003-2004 saya kebetulan bawa jadi ketua kloter. Ketua kloter jamaah haji yang saya bawa waktu itu adalah jamaah Bekalis. Bekalis seluruhnya. Termasuk di dalamnya waktu itu belum bupati. Namanya Pak Burhanuddin, Pak Boy. Waktu itu kepala dinas. Itu jemaah. Ada salah seorang ibu yang minta waktu di Madinah. Pak Ketua, bisa nggak saya dibantu pergi ke percetakan Al-Quran? Lalu saya bawalah ke percetakan Al-Quran di Madinah. Lalu apa dia bilang? Saya pingin beli Al-Quran di tempat ini yang paling mahal. Yang paling mahal katanya. Dia pingin yang paling mahal. Saya tanyalah mana yang paling mahal. Ketemulah Al-Quran yang mahal, yang harganya itu ratusan rial. Mahal. Jadi ada semacam ornamen kayak emas. Saya bilang, itu apa Bu? Untuk mas kawin anak saya. Untuk mas kawin. Saya bilang sama ibu, jangan-jangan Bu, saking mahalnya Al-Quran yang ibu beli ini, sejak dibeli sampai entah kapan nanti tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, hanya jadi pajangan di lemari saja. Padahal Al-Quran itu bukan untuk dibaca, Al-Quran untuk dibaca. Rasulullah SAW menegaskan, memerintahkan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an atau syafi'an liman yaqra'. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai penolong bagi siapa yang membacanya. Sebagai penolong, Al-Quran akan menolong kita, Al-Quran akan menyelamatkan kita. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis menegaskan, man ja'alal Qur'ana amama qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfah saqahu ilal nar. Siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, Al-Quran diletakkan di depan, artinya dibuka dia, dibaca dia, dipahaminya dia, dijadikan sebagai pedoman, maka Al-Quran akan menuntunnya menuju surga. Qadahu ilal jannah, akan menuntun dia menuju surga. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfah, siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, di belakangnya Al-Quran, tidak pernah dibaca, tidak peduli dengan Al-Quran, A kata Al-Quran, B kata dia,
Ke timur kata Al-Quran, ke barat dia pergi, dan seterusnya. Halal kata Al-Quran, yang haram pula yang diambil. Hak, artinya di belakangnya Al-Quran. Maka siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, kata Rasul, saqahu ilan nar, Al-Quran akan mendorongnya menuju neraka. Na'udzubillah. Tinggal kita pilih, apakah kita mau meletakkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran di depan kita sehingga Al-Quran menuntun kita menuju surga, atau kita letakkan jadikan Al-Quran di belakang kita, di belakangnya Al-Quran. Tidak dipedulikan, tidak dibaca, tidak mau dijadikan sebagai pedoman. Nah, kompas itu kan pedoman. Taruhlah kalau sekarang namanya Google Map, Whistle atau apalah gitu ya. Ada Sherlock, dari Sherlock kita mau kemana Sherlock? Itu kan harus kita aktifkan, harus kita klik ya. Baru dia bisa menjadi penunjuk sampai ke tujuan yang kita ingin dapat. Artinya apa? Harus diaktifkan. Secanggih-canggihnya kompas, kalau nggak pernah dibuka, diaktifkan, di-on-kan, nggak akan menunjukkan apa-apa. Begitulah Al-Quran, Bapak sekalian. Kalau nggak kita buka Al-Quran itu, betapapun Al-Quran itu akan menolong kita, akan membela kita, akan menuntun kita menuju surga. Kalau kita tidak buka, tidak aktifkan Al-Quran itu, tidak akan pernah menjadi Al-Quran menuntun kita. Maka mesti kita jadikan Al-Quran, letakkan Al-Quran. Tadi disampaikan bahwa oleh Pak Ketua bahwa ada perlombaan-perlombaan musabaqah. Ini suatu hal yang perlu dilestarikan terus-menerus, karena mendidik mengenalkan Al-Quran itu jangan terlambat. Mesti dari usia dini kita kenalkan Al-Quran. Kita dekatkan Al-Quran kepada generasi-generasi kita, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi-generasi yang mencintai Al-Quran, generasi-generasi yang mengaktifkan Quran, generasi-generasi yang mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran, sehingga dia menuntunnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia, selamat akhirat. Jangan terlambat sekalian. Dengan sekarang berbagai macam media luar biasa mempengaruhi kita. Kalau tidak dimulai, didekatkan dengan Al-Quran dari usia ini, itu bisa nanti susah. Bisa susah. Dari dini saja kita kenalkan, belum tentu dia nanti terus-menerus mencintai Al-Quran. Kalau tidak dikawal terus, didekatkan terus, maka mesti kita dekatkan. Mendekatkan diri dengan Al-Quran harus seluruh usia sampai kapanpun. Termasuk Bapak Ibu sekalian kita yang sudah berumur, mari jangan pernah kita putus hubungan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi pedoman, akan menuntun kita, menyelamatkan kita. Maka hari-hari mari kita hiasi rumah kita, bahkan jadikanlah Al-Quran sebagai teman terdekat kita. Khairu jalisin fi kulli zamanin kitabun, atau Al-Kitab. Sebaik-baik teman dalam setiap kita tempat duduk adalah Al-Quran, bukan handphone. Ya, handphonenya kalau boleh yang Al-Qurannya yang dibuka, tidak apa-apa. Khairu jalis, teman yang terbaik, sehingga akhirnya kita mendekat, akrab kita dengan Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran itu menjadi syafi'ah, bahkan menjadi nur cahaya dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha menegaskan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa saja yang mengikuti hidayahku, petunjukku yaitu Al-Quran, maka dia pasti tidak tersesat dan tidak celaka. Itu yang menyatakan Allah. Dan apa yang dinyatakan Allah, apa yang dijanjikan Allah, Allah pasti. Gak boleh ragu kita apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau ragu dengan janji-janji manusia, tak apa-apa. Apalagi janji-janji beberapa bulan yang lalu ya. Banyak janji kan, beberapa bulan yang lalu, tak apa-apa, tak percaya. Dan apa yang janji manusia belum tentu jadi. Kenapa? Karena namanya belum datang. Gaib yang akan datang. Tapi janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Pasti hak. Nah, Allah mengatakan, siapa saja yang mengikuti hidayahku, petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, berarti selamat. Dia tidak akan celaka, berarti bahagia.
Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, yaitu Al-Quran, dia berpaling, dia belakangi, dia jauhi Al-Quran, maka hidupnya akan menjadi sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sempit. Mungkin di rumah yang besar dengan segala macam fasilitas, tapi hati tidak nyaman. Kenapa? Al-Quran jauh. Padahal dia mukmin. Kalau dia kafir ya lain cerita lagi. Dia mukmin. Oleh karenanya mari kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran melalui momentum kita memperingati nuzulul Quran ini. Tidak ada yang lebih penting kecuali kita akrabkan diri kita, keluarga kita dan semua kita dengan Al-Quranul Karim, dengan kita mengaktifkannya, memulai membacanya, membuka, membaca, memahaminya. Membaca dengan satu huruf saja dapat 10 kebaikan. Satu huruf, bayangkan kalau kita membaca satu surah, bayangkan kalau kita membaca satu juz, bayangkan kalau kita membaca 30 juz. Nah, Masya Allah, tak terhingga. Apalagi di bulan Ramadan ini, apalagi di bulan Ramadan. Maka mungkin ada yang belum lancar, tak apa-apa. Terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala. Karena Al-Quran memberikan kemuliaan. Nabi yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Kenapa? Karena Muhammad di dalam diri Muhammad diturunkan Al-Quran. Lalu malaikat yang paling mulia disebut dengan Sayyidul Malaikat, siapa? Jibril, karena membawa Al-Quran. Malam yang paling mulia adalah malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam diturunkan Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka kalau ingin menjadi sosok hamba yang paling mulia, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Insya Allah akan menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah, dunia sampai akhirat. Allah sudah garansi, siapa saja mengikuti hidayahnya pasti tidak sesat, tapi selamat, dan pasti tidak celaka, artinya dia bahagia. Tapi siapa yang berpaling, tidak peduli dengan Al-Quran, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Baik, Bapak sekalian, demikianlah kalau kita mau kaji Al-Quran tentu tidak akan habis, tak mungkin dalam waktu hanya sekian menit. Al-Quran itu bagaikan lautan, semakin kita selami semakin nampak dalamnya Al-Quran itu, insyaAllah. Sekian, dan sekali lagi mudah-mudahan Al-Quran benar-benar sesuai dengan yang tertulis di sini sebagai pedoman dan inspirasi hidup dan kehidupan kita, siapapun dan apapun kita, menuju ridhonya Allah, menuju selamat dunia dan selamat akhirat, insyaallah. Kalau mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.